Kita awali dengan dasar-dasar bentuk sediaan suppositoria. Nah, suppositoria sendiri adalah bentuk sediaan padat atau semi-padat yang ditunjukkan untuk dimasukkan ke dalam rongga tubuh seperti rektal, vaginal, uretra, dan kemudian meleleh, melunak atau larut pada suhu tubuh sekitar 37 derajat Celcius. Nah, pada suhu ruang yaitu 20-25 derajat Celcius, sediaan harus tetap keras dan halus, bebas dari retakan untuk memastikan stabilitas dan akurasi dosis. Nah, bentuk yang pertama adalah suppositoria rektal yang berbentuk seperti torpedo atau silinder meruncing dengan berat tipikal 1-3 gram untuk dewasa, sedangkan untuk pediatrik sekitar 0,5-1 gram. Nah, penggunaannya sendiri yaitu penghantaran lokal dan sistemik. Kemudian yang kedua ada pesarium atau vaginal dengan bentuk ovoid atau sferis dengan berat tipikal 3-5 gram dengan pH vagina yaitu asam 3,8 hingga 4,5. Nah, utamanya sendiri adalah untuk aksi lokal. Kemudian yang ketiga adalah uretra berbentuk seperti pensil atau silinder yang dengan berat 3 hingga 4 gram untuk pria, sedangkan untuk wanita 0,5-1 gram. Nah, target dari suppositoria ini adalah aplikasi uretra. Nah, keuntungan dari suppositoria sendiri adalah untuk menghindari sebagian metabolisme lintas pertama hepatik, yaitu melindungi dari degradasi di lambung dan bermanfaat bagi pasien yang tidak dapat menelan. Nah, keterbatasannya sendiri adalah absorpsi yang bervariasi dan kemudian kemungkinan iritasi mukosa dan penerimaan pasien yang lebih rendah. Kemudian kita masuk di prinsip preformulasi dan nilai displacement. Nah, preformulasi suppositoria menilai perilaku termal, kelarutan, dan interaksi antara obat dan basis. Nah, ada beberapa hal yang menjadi perhatian utama yaitu interaksi eutektik, yaitu campuran meleleh di bawah titik leleh masing-masing komponen, dan polimorfisme. Misalnya cocoa butter memiliki beberapa bentuk kristal, beta paling stabil, alfa tidak stabil. Kemudian basis lipofilik atau lemak mendukung retensi obat lipofilik tetapi memungkinkan pelelehan dan pelepasan obat pada suhu tubuh. Kemudian basis hidrofilik seperti PEG atau gliserogelatin melepaskan obat melalui disolusi. Nah, basis hidrofilik tahan terhadap iklim tropis tetapi bersifat higroskopis dan dapat mengiritasi mukosa. Kemudian untuk nilai displacement sendiri yaitu mengkuantifikasi berapa banyak zat aktif yang mengandungkan 1 gram basis. Nah, kita dapat menggunakan nilai displacement untuk menghitung massa pengisian yang akurat per cetakan. Nah, pada saat tertera rumus dari nilai displacement dengan keterangan A sebagai massa zat aktif per suppositoria, kemudian B sebagai berat rata-rata suppositoria basis murni, dan C adalah berat fraksi basis yang tersisa dalam suppositoria yang telah diisi. Kemudian kita masuk di bahan dasar suppositoria, yaitu terdapat dua jenis basis. Yang pertama adalah basis lemak yang terdiri dari oleum kakao dan witepsol. Nah, oleum kakao sendiri merupakan bahan alami yang rentan terhadap polimorfisme dan efek eutektik. Kemudian witepsol itu merupakan bahan sintesis tetapi lebih stabil secara fisik dan konsisten. Kemudian yang kedua adalah basis hidrofilik, di mana basis hidrofilik melepaskan obat melalui pelarutan. Nah, PEG stabil terhadap panas di daerah tropis tetapi bersifat higroskopis. Kemudian kita masuk di metode pembuatan dari suppositoria yang terdiri dari 3 tahapan utama, yaitu yang pertama adalah pencetakan, kemudian kompresi dingin, dan penggulungan manual. Kemudian kita masuk pada pengendalian mutu berdasarkan standar farmakope Indonesia dan USP. Nah, uji mutu memastikan keamanan, keefektivitas, dan dosis yang konsisten. Nah, yang pertama adalah keseragaman bobot, kemudian ada waktu melebur atau melunak, dan kemudian ada pelepasan obat atau disolusi. Kemudian kita masuk pada masalah-masalah dan solusi pada suppositoria. Yang pertama adalah fat bloom yang disebabkan oleh rekristalisasi lemak akibat fluktuasi suhu. Nah, solusinya sendiri adalah profil pendinginan terkontrol, kemudian menggunakan basis sintetis yang stabil, misalnya witepsol. Kemudian masalah yang kedua adalah retak, di mana penyebab utamanya adalah pendinginan yang terlalu cepat. Nah, solusinya sendiri adalah pendinginan bertahap dan menggunakan pelumas cetakan seperti parafin serta menghindari kejutan termal. Kemudian yang ketiga adalah melunak atau titik leleh menurun yang disebabkan oleh interaksi bahan aktif dengan basis yang menurunkan titik leleh. Nah, solusinya sendiri adalah menambahkan bahan pengeras seperti lilin lebah atau memilih basis alternatif. Kemudian ada migrasi atau mengendap yang disebabkan oleh perbedaan densitas antara obat dan basis. Solusinya sendiri adalah menambahkan agen pensuspensi seperti silika koloid dan mempertahankan viskositas yang memadai saat menuang.
Kemudian masalah yang terakhir adalah menempel pada cetakan, di mana penyebab utamanya adalah pengemasan tidak memadai atau pendinginan tidak cukup. Nah, solusinya sendiri adalah menggunakan parafin cair sebagai pelepas cetakan dan memastikan pendinginan selesai sebelum melepas dari cetakan.